Yah, udahan throwbacknya. Masih pengen nostalgia lagu-lagu lama nih. Tenang, Classic Hits bakal balik lagi kok. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam 3 siang. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Sudah jam 3 sore, waktu Hits Unicom Radio. We don't stop the music. Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung. Inilah 103.9 semua hits ada di sini. Put, udah lihat belum postingan dia yang baru? Yang ini nih. Oh iya, aku udah lihat tuh outfitnya keren. Hah, keren? Keren apaan? Gak nyadar body kali dia. Sok keren banget sumpah, maksain. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Nih, udah gue komen foto postingannya di Instagram. Biar gak usah sok kecantikan jadi orang. Gak boleh gitu tahu, itu namanya cyberbullying. Bisa kena pidana loh. 49% dari populasi remaja di Indonesia pernah mengalami perundungan di internet. Dan tahu gak sih, Indonesia adalah negara dengan kasus cyberbullying terbesar nomor 1 di dunia. Jangan sampai hal ini menjadi kebiasaan dan jangan anggap sepele. Karena selain bisa merusak mental anak bangsa, cyberbullying juga masuk kategori tindak pidana yang tertulis di Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan maksimal denda 2 miliar rupiah. Selalu bijak dalam bersosial media ya sob. Stay positif dan stay hits. Putri Jalina dan 103,9 Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan? Hits Unicom Radio. Halo Sobat Hits, aku Caleb J. Aku Edo. Aku Abe. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan Facebook Hits Unicom Radio biar kamu gak ketinggalan keseruan setiap harinya. 103.9 FM Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Cuma muterin lagu yang ngehits di Bandung. All the hits. Hits Unicom Radio. Yeay, udah sore. Apapun yang kamu lakuin bakal ditemenin sama hits-hits yang keren abis dan informasi yang menarik cuma di Hits Sore. Hits Unicom Radio. Yuk mulai sekarang tanamkan motivasi hidup. Bersusah-susah dahulu, terbiasa kemudian. Ya, biasain aja lah kalau hidup susah. Hits Unicom Radio. 102.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai, welcome back Sobat Hits. Dan pastinya juga Nidia Amar masih di sini menemani kamu di Hits Sore ya. Kita masuk di segmen pertama kita, yaitu segmen Tahu Nggak Sob. Ini gimana ya? Aku tuh percaya nggak percaya karena aku belum pergi ke sana gitu loh Sobat Hits. Tapi ternyata katanya kalau kamu main ke daerah Bandung ya, terus juga ke daerah Jakarta, terus ngerasa lagi lapar, pengen ngemil, itu kan yang dicari pasti minimarket, bener gak sih? Dan ya udah kalau nemu langsung jajan sampai kamu ngerasa kenyang, sampai ngerasa puas, ya kan? Beda nih kalau kamu main ke daerah Sumatera, terus tepatnya ada di Sumatera Barat, Sobat Hits. Coba tebak apa? Padang. Keren ya. Kita masuk di segmen pertama kita, yaitu segmen Tahu Nggak Sob. Untuk nemuin tiketnya, tapi aku bingung deh ya, kok banyak banget yang ngejual tiketnya Blackpink ya. Entah karena mungkin banyak kegiatan kali ya, ada bentrok juga sama jadwal kerja dan lain-lain, we never know. Cuman yang pasti mudah-mudahan juga gak cuma banyak yang jual ya, tapi banyak yang ngasih cuma-cuma. Karena aku juga pengen. Halo Sobat Hits, kami Armada. sore-sore kayak gini jangan sampai kelewatan dengerin Hits Sore setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Selamat sore, good afternoon, Wilujeng Sonten. Ada sore yang menyenangkan, ada sore yang menyegarkan. Semua yang paling baru, paling hits dan paling fresh cuma ada di Hits Sore. Mulai dari zodiak, makanan, tren, film sampai jalan-jalan, cuma Hits Sore yang paling menghits. Hits Sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore cuma di Hits Unicom Radio. 103.9 FM Hits Unicom. Tahu nggak? Tahu apa? Tahu nggak Sob?
102.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai, welcome back Sobat Hits. Dan pastinya juga Nidia Ambar masih di sini menemani kamu di Hits sore ya. Kita masuk di segmen pertama kita, yaitu segmen Tahu Nggak Sob. Ini gimana ya? Aku tuh percaya nggak percaya karena aku belum pergi ke sana gitu loh Sobat Hits. Tapi ternyata katanya kalau kamu main ke daerah Bandung ya, terus juga ke daerah Jakarta, terus ngerasa lagi lapar, pengen ngemil, itu kan yang dicari pasti minimarket, bener gak sih? Dan ya udah kalau nemu langsung jajan sampai kamu ngerasa kenyang, sampai ngerasa puas, ya kan? Beda nih kalau kamu main ke daerah Sumatera, terus tepatnya ada di Sumatera Barat, Sobat Hits. Coba tebak apa? Padang. Kalau kamu main ke Padang ya, katanya nggak ada minimarket. Ini bener apa nggak sih? Aku tuh masih percaya nggak percaya. Mungkin kalau kamu berkunjung ke kota manapun di Indonesia gitu ya, aku pasti selalu berpikirnya kita pasti gampang aja gitu untuk nemuin minimarket, ya kan? Tapi beda loh sama di Padang sana, nggak ada satupun minimarket katanya Sobat Hits. Terus kenapa nih kok bisa? Iya, jadi katanya hal itu dikarenakan nggak ada izin dari pemerintah daerah Sumatera Barat. Karena menurut pemerintah di sana itu tuh dikhawatirin bakal matiin bisnis kecil dan juga pedagang tradisional. Terus udah pasti bisa ngerusak ekonomi daerah di dalam jangka panjang. Kayak gitu ternyata Sobat Hits alasannya ya. Dan juga dikhawatirin masyarakat tuh bakal lebih tertarik belanja ke toko modern karena barangnya yang lengkap dan ya harga jualnya juga udah pasti gitu ya. Beda jadi sama market-market biasanya alias pasar-pasar ataupun UKM-UKM gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu asli orang Padang sana, boleh nih kasih tahu sama Nidia Ambar bener apa enggak kalau di sana enggak ada yang namanya minimarket. Jadi penasaran? Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung, Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Semuanya bisa kamu dengerin di 103,9 Hits Unicom Radio. Bersama kita, hai. 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai, balik lagi Sobat Hits, ketemuan sama Nidia Ambar dan pastinya masih di segmen Tahu Nggak Sob yang kedua. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal di Padang tuh gak ada minimarket loh. Tapi kok bisa ya? Iya karena kan tadi ya alasannya itu tidak adanya izin dari pemerintah. Oh wow. Tapi pemerintah di sana sangat memperhatikan banget yang namanya UKM-UKM. Terus masih pasar-pasar tradisional ya. Jadi tidak diizinkannya tuh bukan semerta-merta karena ya suatu alasan, enggak. Tapi menurut aku alasannya make sense sih. Oke. Kali ini di segmen Tahu Nggak Sobnya kita mau bahas soal kenapa sih angka 4 di jam gadang itu ditulisnya pakai garis gitu ya. Garis 4, meskipun sebenarnya gini, kalau jam gadang itu kan pakai angka Romawi ya. Tapi kan 4-nya Romawi itu I sama V. Sedangkan kalau di sana benar-benar kayak kalau 3 kan garisnya 3. Nah kalau 4 tuh jadi 4 bukan I sama V. Kira-kira kenapa nih menurut kamu Sobat Hits? Gak tahu. Nah, ini dikasih tahu ya. Meskipun memang kalau kita pergi ke Padang rasanya tuh gak lengkap ya kalau gak mampir ke sebuah jam raksasa yaitu jam gadang yang bisa disebut sebagai ikon dari Sumatera Barat yang emang terletaknya di jantung kota Bukit Tinggi. Dan yang uniknya nih Sobat Hits, penulisan angka 4 di jam gadang. Jadi kalau biasanya sesuai dengan yang aku bilang tadi, angka 4 di dalam Romawi itu kan ditulisnya I sama V ya. Tapi di jam gadang tuh ditulisnya ya 4 garis lurus gitu. I. Mungkin kamu agak kebingungan ya. Tapi memang penulisan ini itu tuh permintaan dari seorang Raja Louis yang memerintah pada saat itu gitu loh Sobat Hits. Konon waktu itu sang raja tuh minta dibuatin jam, tapi dia gak suka angka 4 ditulis sebagai IV. Jadi raja mau angka 4-nya ditulisin ya udah pakai I aja berderet 4 dengan alasan ngejaga keseimbangan dengan angka Romawi yang lainnya. Makanya deh angka 4 di jam gadang tuh bisa jadi bukan sebuah kekeliruan ya, tapi ya memang itu permintaan raja pada saat itu. Makanya nih kalau kamu main ke daerah Padang terus gak main ke ikonnya Padang, aneh ya rasanya. Terus nih Sobat Hits ya, jam gadang ini tuh dibuatnya juga sama seorang ahli.
dari Amerika yang merupakan hadiah dari Ratu Belanda. Mantep ya. Kalau kira-kira nih kamu dapat hadiah, mau nggak dapat jam? Tapi segede jam gadang, gede banget ya. Halo Sobat Hits, kami dari Govinda. Sore-sore kayak gini, jangan sampai kelewatan dengerin Hits Sore. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 6 sore. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Sobat Hits, jangan lupa ya, dengerin Sound of Hits. Kamis 23 Februari 2023. Mulai jam 3 sore, live dari Hotel Janevala Bandung, Jalan Aceh nomor 65. Acara ini akan dimeriahkan oleh Rachel Mandru dan Keljo. Ditunggu ya Sob. Hits Unicom Radio. Selamat sore, good afternoon, Wilujeng Sonten. Ada sore yang menyenangkan, ada sore yang menyegarkan. Semua yang paling baru, paling hits dan paling fresh cuma ada di Hits Sore. Mulai dari zodiak, makanan, tren, film sampai jalan-jalan, cuma di Hits Sore yang paling megang. Hits Sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore cuma di Hits Unicom Radio. We don't stop the music. Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung. Inilah 103.9 semua hits ada di sini. Sudah jam 4 sore. Waktu Hits Unicom Radio. Halo Sobat Hits, saya Raisa. Semua hits yang kamu suka bisa kamu dengerin di sini. Kayak hits yang ini nih. Makanya dengerin terus 103,9 Hits Unicom Radio. bersama saya, Raisa. 103.9 FM Hits Unicom Radio. Silakan, ada tambahan lagi nggak Kak? Itu aja Mbak. Mau sekalian isi pulsanya nggak Kak? Nggak Mbak, makasih. Oke deh, semuanya jadi... ini Tulus ya? Iya Mbak. Ya ampun, aku ngefans banget. Ini belanjaannya. Mau pakai kantong plastik nggak Kak? Nggak usah Mbak, saya bawa kantong sendiri. Praktis, bisa dipakai berkali-kali. Lagian saya ikut ngedukung Perda Kota Bandung tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Soalnya sampah kantong plastik ini nggak bisa dimusnahin. Dan kalau dibiarin bisa ngerusak lingkungan. Oh gitu ya. Ya udah deh, ini belanjaannya ya. Makasih ya Mbak, saya pamit. Dah. Dadah. Tulus. Tulus, belum bayar. Belum sempat selfie juga. Tulus, tunggu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan? Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Cuma muterin lagu yang ngehits di Bandung. Hits Unicom Radio. One station, all the hits. Hits Unicom Radio. Hai Sobat Hits, aku Isyana Sarasvati. Kamu lagi ngehits di Hits Sore, Isyana juga dengerin 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Sobat Hits, apakah kamu masih bingung buat nyari tempat cuci mobil yang lengkap dan adanya di pusat kota Bandung? Udah, main aja ke Tubagus Car Spa. Udah dijamin mobil kamu bakal ditanganin sama para pekerja yang profesional, berpengalaman juga, yang pastinya bakalan bikin mobilnya jadi bersih lagi. Tubagus Car Spa melayani car washing, premium wash and wax, dan juga bisa ganti oli. So, langsung aja kamu parkirin dan cuci mobilnya di Tubagus Car Spa. Alamatnya di Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung telepon nih nomor 022-251-4974 atau di 0857-8143-0778. Tubagus Car Spa, the art of detail. Ngapain sis? Dari tadi dia mulu liatin pajangan air putih. Iya nih, gue bingung mau beli air putih tapi pusing pilih yang mana. Semua brand air mineral, iklan dan promonya macem-macem. Hadeh, hari gini masih kemakan iklan. Mending cari yang jelas dan pasti-pasti aja. Nih sis, mineral. Pilihan keluarga gue dari tahun 1998. 100% dari mata air pegunungan Jawa Barat dengan rasa yang paling nyata segernya. Dan yang paling penting, selain terdaftar di BPOM dan SNI, mineral juga bersertifikat halal resmi dari MUI loh. Wah, alhamdulillah. Jadi tenang kalau gitu minumnya. Oke, kalau gitu fix mulai sekarang pilihan gue cuma mineral. Apalagi secara gue kan lokal pride banget ya. Jadi gue pasti bakalan pilih air minum produk Jawa Barat. Mau tahu air minum pilihan dan kebanggaannya warga Jabar? Mineral, air halal bermineral yang menyegarkan. Selamat sore.
Good afternoon, Wilujeng Sonten. Ada sore yang menyenangkan, ada sore yang menyegarkan. Semua yang paling baru, paling hits dan paling fresh cuma ada di Hits Sore. Mulai dari zodiak, makanan, tren, film sampai jalan-jalan, cuma di Hits Sore yang paling megang. Hits Sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore cuma di Hits Unicom Radio. 102.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai Sobat Hits. Jam 4 sore nih, kamu udah barengan sama Nidi Ambar lagi. Tapi untuk kali ini aku gak sendirian karena udah ditemenin sama Aziz Hendra. Halo. Hai Kak. Aduh ya ampun. Semangat banget nih aku sore hari ini. Kamu juga semangat dong, semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Tapi kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik dan agak capek. Agak capek pasti dong ya. Tapi grateful ya. Oh iya, harus banget nih. Meskipun capek tapi udah pasti tetap semangat ya. Aziz lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Lagi sibuk promosi udah pasti. Iya. Terus kuliah. Udah sih itu aja. Serius kamu lagi sambil kuliah? Iya, kuliah. Wow. Lagi nyusun skripsi. Oh iya, jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen. Wah, ini udah pasti jago banget memanage waktu berarti ya. Bener gak sih? Iya. Oh iya, itu gimana coba kasih dong tips sama Sobat Hits nih, dimana sekarang kan Aziz ini lagi berkarya, terus pasti banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya, ditambah sekarang lagi skripsi gitu kan. Itu tips untuk memanage waktunya seperti apa sih? Kalau misalnya prioritas sudah pasti kuliah sekarang. Jadi sebisa mungkin kalau ada waktu free ya jangan mager-mageran, ya produktif di musik gitu. Oh oke. Jadi memang memanfaatkan waktu luangnya ya. Iya. Yang biasanya dipakai rebahan. Biasanya tuh untuk aku maksudnya. Aku banyak waktu luangnya tapi rebahannya lebih banyak. Mager. Aku tim mager sih. Tapi kayaknya kalau udah tahu tips dari kamu ya aku nggak akan ngelakuin mager itu lagi. Wow. Motivasi. Ini katanya Aziz ini dilirik sama label itu karena coveran lagu. Iya. Masih inget gak dulu lagu yang di cover tuh apa? Jadi sebenarnya tuh pada saat itu lagi upload lagu Glimpse of Us-nya Joji, cover lagu itu. Tapi Sony itu ngelihatnya waktu coveran lagu WHUTA Sharpno lagi FYP di TikTok itu. Oke. Berarti kalau untuk liriknya itu yang Joji. Di liriknya yang WHUT. Oh, yang WHUT. Cuman yang lagi upload di situ itu Glimpse of Us. I see. Tapi itu bukan lagu pertama yang kamu cover dong? Bukan. Apa tuh? Kalau masih inget gak lagu pertama yang di cover? Lagu pertama itu lagu lupa kan? Apa ya? Penyakit. Love Yourself, Justin Bieber. Wah, berarti udah lama dong. Udah lama. Itu 2000 berapa? 15 apa 16 gitu. Iya dong. Iya. Lagunya aja kan maksudnya udah terhitung lama ya. Iya. Oke. Apa sih yang memutuskan seorang Aziz ini buat kayak gua mau cover gitu? Iseng-iseng kah atau karena ngelihat temen kah yang ada juga kayak gitu? Jadi awalnya itu kan dulu zaman-zaman kayak kirim VN nyanyi. Ya kan ke dulu. Siapa dulu nih? Dulu kan zaman-zamannya gitu kan. Iya benar. Kayak temen-temen juga dulu nyanyiin lagu ini dong dulu gitu-gitu. Terus kayak lama-lama kayak lebih efisien kalau misalnya diposting aja deh gitu. Oke. Jadi kayak enggak ya gitu. Ngirimnya ke teman nih waktu itu. Punya grup gitu ya. Iya. Oke. Aku kira ada seseorang yang dikirimin VN gitu. Jadi ternyata itu ya awal mulanya ya. Terus juga memang seorang Aziz ini suka nyanyi berarti. Suka nyanyi, hobi nyanyi ya. Dari TK. Hah? Beneran? Jadi awalnya tuh waktu TK kan anak TK tuh kan kayak lebih lebih ke ikut apa kata guru ya kayak. Ada lomba ini siapa yang mau ikut ini, kayak anak TK kan juga kayak pantang ada apa gitu pengen ikut gitu. Seneng aja gitu ya. Terus ikut, terus akhirnya menang juara 1. Wow. Kayak cuman modal berani doang. Modal berani dan iseng ya. Udah pasti ya. Ya ampun, tapi menang ya.
Iya. Asik Itu model berani sih pasti. Iya, tapi keren loh anak TK gitu Anak kan. TK. Yang maksudnya dulu tuh ya mungkin senengnya jatuhnya tuh ke main. Iya. Tapi ini ada kompetisi kayak nyanyi, ikutan dan jadi juara. Asli. Ini nih definisi iseng-iseng berhadiah. Ya, terus akhirnya waktu SD SMP ikut pentas seni karena dari sekolah gitu kayak diajakin. Terus SMA baru tuh mulai ngeband. SMA ngeband, kuliah baru mulai cover, terus nyanyi di wedding. Widih, asik banget. Terus udah deh akhirnya ketemu Sony. Oh wow. Dulu berarti waktu ngeband tuh sebagai apa? Vokalis atau sambil megang gitar sambil Sebagai soundman, enggak dong, vokalis Aduh, dong. Vokalis soundman. dong. Yuk kabel yo. Vokalis dong. Oh vokalis, jadi memang udah vokalis dari dulu ya. Tapi alat musik ada yang bisa dimainin? Bisa main gitar tapi cuma 4 chord doang. Serius? Yang bener dong. Ini beneran? Beneran. Oh iya. Emang belum diseriusin gitu. Emang masih kayak iseng-iseng. Ini biasanya nih cuma 4 chord doang, berikut kagak tahu nih chord yang ini apa, yang penting tangannya aja begini. Tapi 4 chord itu bisa jadi berapa lagu loh kak? Oh iya. Bisa jadi 5 atau 6 lagu gitu aku bikin. Emang chord apa aja? Chordnya itu ada D, ada A minor, ada G, sama ada satu lagi apa ya? C kalau nggak salah kan, ya. C kan kayak udah paling dasar banget nih gitu. Dan ternyata dari 4 chord itu bisa jadi 8 lagu. So far sih sekarang udah baru ngediscover 5-6 lagu gitu. Wah, 5 sampai ke 6 lagu. Aku baru tahu loh. Ajarin dong, Jis. Usaha. Aduh, oke. Tapi ya apa ya, maksud aku tuh aku sampai sekarang tuh masih kepikiran yang soal TK itu loh. Kayak TK tapi udah mau nyanyi gitu ya. Karena biasanya yang namanya anak kecil iya sih disuruh oke-oke aja, tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan ya nggak mau gitu kan. Tapi berarti ini menandakan bahwa Aziz ini memang punya keinginan dari kecil, berarti ingin menjadi penyanyi dong. Apa enggak nih? Iya benar. Oh beneran? Benar. Biasanya anak kecil pengennya jadi pilot loh. Ini jadi penyanyi. Dulu tuh pengen jadi penyanyi sama jadi dokter. Oke, jadi dokter. Pengen jadi dokter jujur. Dokter tuh saya cewek loh identiknya, tapi ternyata pengen jadi dokter bedah. Tapi sekarang gimana nih? Ya, masih ada jadinya gak? Manajemen. Udah gak ada lagi sih. Udah gak ada ya? Manajemen aja terhitungnya mumet ya? Udah jadi pebisnis aja udah. Oh, amin banget. Amin. Ya, amin. Jadi berarti memang cita-citanya seorang Aziz sekarang adalah bernyanyi sambil berbisnis gitu. Iya. Apa nyanyi ini akan dijadikan bisnis oleh seorang Aziz? Hah? Who knows? Oke, bener sih. We never know. We never know, benar. Tapi kalau untuk memutuskan masuk ke industri musik yang memang benar-benar profesional gitu ya, itu berarti dari semenjak kuliah. Dari kuliah ya mulai diseriusin. Kan awalnya cover-cover, terus ada kesempatan untuk nyanyi di wedding. Terus awalnya itu pengen fokus kuliah, berhenti dari nyanyi wedding. Terus ternyata tiba-tiba ada tim dari Sony nge-DM. Oh jadi lewat DM nih? Iya nge-DM. Oh wah, lewat DM loh. Ya mungkin susah juga dapat kontaknya Aziz ya. Jadi maksudnya nge-DM. Tapi kaget gak sih? Gimana sih reaksinya seorang Aziz nih pertama kali kayak ini dia salah kirim apa ya? Atau gimana? Jujur awalnya gak percaya. Kayak ini beneran dari label gak sih? Ini beneran gak mau ngundang si Aziz gitu. Akhirnya kayak balas-balas, kita chattingan 1 harian. Terus akhirnya Zoom meetings, dari situ baru kayak oh iya benar. Waduh, ternyata sesudah bertemu langsung di Zoom pada saat itu ya. Kenapa Zoom? Apakah waktu itu masih pandemi? Enggak, itu aku lagi di Medan. Oh, I see. Akhirnya habis dari Zoom baru aku berangkat ke Jakarta untuk ketemu. Wih, asik banget gitu. sih. Aku yakin banget itu pasti kayak kaget dulu. Jujur kaget ya. Iya dong, pasti. Asli. Tapi itu pencapaian yang luar biasa banget kan sih buat kamu. Iya, benar-benar kayak nggak expect sama sekali. Dan ya sebenarnya wishlist, tapi nggak ada kayak ngayal pun enggak gitu. Wishlist aja gitu sebenarnya. Iya. Gitu deh. Wah, congratulations nih ya. Selamat buat kamu. Tapi menurut aku ya memang kamu tuh pantas gitu, you deserve it gitu, kayak gemes banget. Dan itulah yang membawa sekarang seorang Aziz Hendra bisa main ke Hits Unicom Radio dengan karya indahnya dengan judul Somebody's Pleasure. Ini
nanti bakal kita ulik sih ya. Kita bakal kerok gitu kalau bahasa Sundanya mah ya. Kamu tahu bahasa Sunda gak sih? Dikit aja. Apa? Jangan yang aneh-aneh nih. Nggak tahu yang aneh-aneh. Nggak tahu. Taunya apa nih bahasa Sunda? Sebenarnya kalau misalnya untuk ngomong kurang ngerti, cuman kalau misalnya orang ngomong kayak mungkin paham dikit-dikit. Gitu. Oh, tapi sapaan Sunda tahu dong? Sapaan Sunda. Sampurasun gitu. Nggak tahu ya? Yaudah aku kasih tahu ya. Jadi kalau di Sunda itu kalau nyapa orang tuh kan kalau kayak di yang lain tuh halo gitu. Di Sundanya itu sampurasun. Sampurasun. Nanti jawabnya rampes. Rampes. Jadi kalau ada orang di Bandung tiba-tiba sampurasun, nah jawab rampes. Iya. Ya ampun pintar banget. Aziz mau tahu yang lain? Kita bisa chat WhatsApp kalian nanti. Mau. Aduh, mau. Oke, kalau gitu juga kamu pasti mau kan bahas soal karya terbaru seorang Aziz Hendra ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, Jis ya. Iya, tetap di Hits Unicom Radio karena bakal aku play sekarang Somebody's Pleasure. Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Where hit music lives. Hits Unicom Radio. 102.9 FM. 102.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Aziz Hendra. Hi, I'm back. Somebody's Pleasure. Ini kalau nggak salah single debutnya kamu ya? Iya bener. Waduh, rencana mau bikin berapa single? Berapa album? Berat banget ya. Iya, itu masih masa depan ya. Masa depan. Bismillah. Ya, tapi bismillah. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba bulan depan ngeluarinnya langsung satu album gitu. Iya, who knows. Iya, who knows. Nggak tahu. Doain aja. Iya, amin. Dan tungguin, amin. Bener, amin. Karena kan ini maksudnya doa baik ya. Jadi kita aminin aja. Tapi dengan merilis single debut Somebody's Pleasure, ini kenapa hal ini yang kamu pilih untuk dijadikan debutnya seorang Aziz Hendra? Sorry. It's okay. Jadi tuh awalnya ini tuh lagunya kenapa bisa kepilih karena awalnya itu emang sebenarnya udah ada beberapa pilihan lagu. Kayak beberapa compare, cuman aku lebih suka yang ini karena ini tuh lagu pertama yang bisa aku tulis bareng teman-teman aku. Ya, dan ini real story gitu. Waduh, berarti relate gitu ya sama kejadiannya seorang Aziz Hendra. Iya. Tapi ini aku mau nanya nih. Biasanya kan kalau dari ini tadi label ya, dari label tuh biasanya nawarin lagu gitu kan. Sedangkan kalau ini adalah ciptaan Aziz dan juga teman-teman. Itu maksudnya Aziz yang menawarkan atau gimana? Apa mereka nanya, lo punya lagu nggak gitu? Iya, awalnya ditanya, kamu punya lagu nggak gitu. Terus aku kasih demonya, terus kayak mereka asik nih lagunya gitu-gitu. Berarti ini aku tebak ya. Berarti dari sebelum bergabung dengan label ini kamu udah suka bikin lagu dong? Ini lagu pertama jujur. Oh, ini lagu pertama. Lagu pertama dan awalnya sebelum di-invite masuk label ini pengen ngerilis sendiri. Udah prepare tuh, pengen kayak ntar waktu Hamin 2 minggu itu masukin ke sini terus nanti waktu hari Hamin 10 nanti posting ini di sosial media gitu-gitu. Waduh, udah dibikin. Udah prepare terus ternyata waktu di kontak jadi di hold gitu rilisnya. Ya ampun, ternyata rezekinya Rezeki, jauh lebih besar ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini soleh nih Aziz nih berarti nih. Amin, Masya Allah. Amin. Iya sih. Cuma udah pasti nih kalau dari sisi Aziz nih selaku penyanyinya langsung, apa sih yang pengen diceritain sama Sobat Hits tentang Somebody's Pleasure ini? Sebenarnya sih Somebody's Pleasure ini tuh lagu tentang orang yang lagi berada di titik terendahnya. Kayak titik terendahnya tuh yang seperti ini, kayak dia tuh lagi punya beberapa masalah di beberapa aspek kehidupannya. Misalnya kayak di pertemanan, di keluarga mungkin, atau mungkin di karir, di percintaan, tapi dalam satu waktu gitu, kayak dikepung masalahnya. Mungkin bisa di pertemanan dan percintaan dalam satu waktu kan pusing juga kan. Betul. Jadi kayak Somebody's Pleasure ini tuh kayak tentang orang yang selalu iya aja ke orang, kayak people pleaser. I see, pantas. Iya. Jadi kayak orang bilang apa dia kayak iya, terus kayak
walaupun orang itu salah, si orang ini tuh kayak nggak mau ngambil ribet gitu loh, kayak aku tuh mikirnya lebih bagus nggak ada masalah daripada ada masalah gitu. Kayak kalau nggak ada masalah, kalau bisa nggak ada masalah, kenapa harus ada masalah? Gitu. Tapi lama-lama kan itu kan dipendem ya. Itu salahnya di situ, dipendem. Dipendem lama-lama kayak jadi ngerasa apa ya? Ya ngerasa jadi bom waktu buat bom dia. Waktu, iya bener. Sakit banget asli. Ini relate banget gak sih? Ini kayak hampir semua. Ini hampir semua orang pasti pernah ngerasain. Karena semua orang pasti punya porsi masalahnya masing-masing dan kapasitas untuk kesanggupan menghadapi masalahnya masing-masing gitu. Wow. Wah, bener-bener sih. Keep fighting sih. Keep fighting banget sih. Dan ini berarti kan tadi barengan sama teman bikinnya ya. Jadi ini benar-benar dari permasalahan kalian bertiga yang di-compare jadi satu atau mungkin dari salah satu kalian aja? Enggak, jadi tuh awalnya kan aku tuh kan di tahun 2021 akhir lagi pusing banget nih. Terus akhirnya curhat ke teman aku Bang Rian. Curhat, habis itu dia tuh suka bikin puisi gitu, puisi bahasa Inggris. Terus akhirnya waktu pulang dia bikin tuh puisinya, terus aku kan lagi iseng ya, lagi pusing kayak lagi kacau lah, lagi kayak ya udahlah apa yang terjadilah gitu. Oke. Terus di situ kayak aku iseng kayak ngomong ini dijadiin lagu bagus nih liriknya gitu, kata-katanya bagus. Terus akhirnya aku ngekontak teman aku Eza, aku bilang iseng juga kayak bikin lagu yuk tapi nggak usah serius banget gitu, nggak ada deadline dan ya udah iseng aja. Akhirnya dia bikin guidance melodinya. Terus kayak akhirnya kita melalui beberapa workshop, akhirnya jadi lagunya. Wow. Gitu. Keren ya. Jadi memang sebenarnya bukan perjalanan yang gampang juga sih ya, karena kan tadi ada cari melodinya, bahkan berawal dari puisinya juga. Jadi aduh keren banget sih. Terus memang segala sesuatu yang relate, tapi ya segala sesuatu yang relate juga belum tentu pesannya akan nyampe kalau yang nyanyiinnya tuh nggak dari hati gitu. Dan ini kan pesannya nyampe banget ya, berarti memang Aziz tuh nyanyinya dari hati, tulus gitu ya. Dan mungkin karena pernah merasakan ada di posisi itu ya kan. Dan tapi untuk sobat hits di luaran sana atau teman-teman Aziz deh yang sekarang sedang ada di posisi itu, apa yang pengen Aziz sampein? Ya ingat, kamu bukan cuman kamu doang yang punya masalah, pasti semua orang punya masalah masing-masing. Jadi kayak jangan ngerasa sendiri, cari jalan keluarnya. Mau ngobrol curhat sama temen, atau mungkin nulis ke buku diary, atau mungkin bikin puisi, ya apapun yang positif. Jadi kayak nggak mumet gitu kepalanya. Betul. Cari jalan keluarnya, jangan fokus di masalahnya. Yes, benar banget, ya ampun. Mantap ya, memang Aziz ini ada. Tapi nih kalau misalnya disuruh bikin lagu lagi nantinya, kamu biasanya suka dapat inspirasi dari mana sih? Atau pada saat apa? Biasanya dari kayak mungkin keinget kejadian yang kayak mungkin dulu pernah galau putus cinta gitu, atau mungkin ngelihat temen lagi galau gara-gara dikhianatin sama gebetan mungkin. Gitu-gitu sih. Iya. Terus kalau misalnya waktunya sih nggak nentu, kayak kadang tiba-tiba pagi-pagi bisa, cuman lebih enakan malam sih. Oh, lebih enak malam. Mungkin lebih menuju tidur kali ya, inspirasinya keluar gitu. Lebih lebih sedih gitu, lebih gloomy. Iya. Lebih gloomy bener. Karena memang jam-jamnya overthinking ya, jam segitu kan. Bener. Tapi ternyata enak gitu ya, bikin lagu atau overthinking itu enak kali ya. Sama aja mengutarakan perasaan gitu. Kayak curhat juga ya. Tapi sekarang ada gak sih lagu yang udah dibikin lagi? Ada sih, ada. Mau dirilis juga mungkin secepatnya? Insya Allah soon, amin. Oh amin, didoain ya. Jadi biar bisa main lagi ke sini dong. Iya pasti. Oke. Oh iya, kalau untuk Somebody's Pleasure ini ngabisin waktu berapa lama nih nggak pada saat proses pembuatannya? Mulai dari workshop sampai masteringnya selesai. Berarti kita bahas yang udah mau rilis ini kan? Iya, yang Somebody's Pleasure ini. Iya, yang jadi kemarin itu tuh dari bulan berapa ya? Dari bulan 11 atau 11 ya? November 10 atau 11 gitu. Dari bulan 10 atau 11 prepare. Wow. Dan rilisnya di bulan 1 tanggal 27. Waduh, itu ada alasan tersendiri gak sih kenapa harus rilis di tanggal segitu? Atau
Enggak sih sebenarnya kan. Ya. Sini udahlah tanggal itu aja, kebetulan awal tahun juga. Semangat baru gitu kan. Waduh. Tapi apakah genrenya seorang Aziz ini memang, ini berarti masuknya pop R&B dong, bener gak sih? Iya, bener. Emang kamu suka di situ, apa kamu punya genre favorit lainnya? Sebenarnya aku suka banyak genre, cuman untuk favorit sekarang pop R&B. Pop R&B. Kenapa tuh? Bisa jadi favorit sekarang tuh kenapa? Karena apa ya? Kalau pop R&B tuh kayak asik, terus kayak ya, dan aku kan ngefans sama Ariana. Ariana tuh lagi baru-baru melipir ke R&B gitu arah-arahnya. Iya. Gitu, jadi kayak wow. Berarti mengikuti keren banget ya. Jujur Ariana itu aku suka sama dia karena dia tuh orangnya yang kayak nggak gampang menyerah gitu loh. Kayak dia tuh mungkin dia dapat masalah mungkin sama lingkungan kerjanya, bahkan mungkin dia abis-abisan gitu, sampai rambutnya rusak atau mungkin sampai ya banyak lah masalah dia sebenarnya. Tapi dia tetap nggak nyerah gitu loh sampai detik sekarang, kayak wow. Iya, bahkan dia malah membuktikan dengan mengeluarkan karya-karyanya luar biasa gitu ya. Dan mungkin itu suatu motivasi untuk seorang Aziz yang bisa diambil. Wah, amin ya, kita doain pasti Aziz juga akan sukses seperti Ariana nantinya. Amin. Berarti kalau untuk harapannya dari seorang Aziz Hendra ini setelah merilis Somebody's Pleasure ini apa nih? Aku pengen kayak yang para pendengar tahu kayak ya kamu nggak sendiri, terus kayak pasti banyak orang yang ngalamin itu, dan ya semoga kalian suka sama lagunya. Wah gitu. Pasti dong. Ini juga tipe tipe lagunya kan sebenarnya bisa didengerinnya kapan aja ya. Pagi, siang, malam. Karena bukan kalau dibilang lagu yang ngebeat banget tuh enggak, dibilang yang sedih banget juga enggak. Bahkan dari liriknya aja kita tuh kayak bisa berpikir kalau iya gitu, mengatakan bahwa dalam diri kita iya gitu. Kalau aku ya, tapi menurut kamu, kalau menurut kamu tuh gimana? Bener gak sih? Iya bener sih, tergantung occasionnya. Cuman ya kalau misalnya orangnya lagi sedih pasti sedih mulu. Mau pagi siang malam. Iya bener. Jadi tergantung sudut pandangnya juga sih. Ya tergantung POV masing-masing ya. Oke. Ini juga by the way video musiknya udah keluar kan, music video? Udah, music video, lirik videonya udah keluar. Itu ngabisin waktu berapa lama tuh bikin music video? Sehari? Music video sehari. Sehari ya? Iya. Yang konsepin siapa? Kamu juga bukan? Yang konsepin kita diskusi gitu sih, sama ada namanya Kak Sebastian dan Mas Yudis. Oh, jadi memang bareng-bareng ya? Bareng-bareng ya. Oke. Ada kesulitan gak sih waktu lagi proses syutingnya atau proses recordingnya? Kalau proses recording ada, karena kayak ini baru pertama kali nge-record lagu sendiri gitu, dan emang ini mau dirilis gitu loh. Jadi kayak ada tuh kayak pikiran-pikirannya ada tuh. Tapi seru sih, kayak jadi dapat pengalaman baru, dapat pelajaran baru gitu. Ya sih pasti deg-degannya, terus pasti pikirannya kemana-mana gitu kan. Cuman ya ternyata ya inilah yang membuktikan bahwa Somebody's Pleasure ini bisa dirilis. Terus menurut aku juga nyampe pesannya ke hati. Jadi thank you. Jadi terima kasih banget untuk Aziz sudah membawakan karya yang luar biasa ini. Semoga kamu pokoknya sukses, terus dilancarkan lagi untuk single-single berikutnya ya. Amin. Tapi nih kalau aku menanya ya, lirik favoritnya seorang Aziz Hendra di Somebody's Pleasure ini yang mana? Itu ada di verse kedua. Dia tuh liriknya tuh gini. Nah dia lupa kan? Ingat. Lagi nelen udah. Sorry. Liriknya tuh I always pretending and lying. I got used to feel empty, 'cause all I got is unhappy. Happiness, can I get happiness? Oh udah. Kenapa kamu suka di part yang itu? Karena itu bagian transparan, salah satu bagian transparan dari lagunya, kayak yang si Aziz ini tuh dulu pernah kayak pura-pura atau mungkin fake smile, terus kayak selalu ngerasa sendiri gitu. Padahal lagi sama teman-teman gitu, tapi teman-temannya ternyata
Ya begitu. I see. Jadi memang itu adalah part favoritnya seorang Aziz karena mungkin pernah relate juga gitu ya. Dan kayaknya bukan Aziz doang yang relate ya, tapi semuanya termasuk aku. Jadi kalau menurut aku part favorit aku adalah semua liriknya. Thank you Kak. Sama-sama, dan pastinya juga nanti kamu bakal live performance di sini kan, bakal nyanyi di sini. Tapi sebelum nanti live performance, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi. Bahkan aku mau ngajak kamu main game sebentar nanti. Ya, jadi ya jangan kemana-mana dulu. Oke, tetap di sini. Buat kamu juga semua sobat hits, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus only on Hits Unicom Radio. 103.9 Hits Unicom Radio. Follow our Instagram and Twitter at Hits Unicom Radio. Wah, bisnis online kamu makin pesat aja nih. Iya dong, ini juga aku lagi siapin packingan barang buat dikirim ke Papua. Keren banget sih. Kok bisa bisnis online-nya laku banget? Jadi pengen deh. Jelas dong, soalnya aku sering banget dengerin Hayu Payu bareng JNE di 103,9 Hits Unicom Radio. Hah? Hayu Payu JNE? Apaan tuh? Buat kamu nih yang punya bisnis online, kamu wajib banget dengerin Hayu Payu bareng JNE di program Chill Out 103.9 Hits Unicom Radio. Selain kamu bakal dapat tips-tips seputar wirausaha, bakal ada juga talk show bareng pelaku UMKM yang pastinya bikin pengetahuan kamu nambah. Jangan sampai kelewatan. Hayu Payu bareng JNE di program siaran Chill Out setiap hari Senin dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. JNE, Connecting Happiness. Sobat Hits, jangan lupa ya, dengerin Sound of Hits, Kamis 23 Februari 2023 mulai jam 7 malam, live dari Reviews Resto, bersama Audela dan Keisha Lefronka. Hits Unicom Radio. Sobat Hits, mau daftar kuliah S1, S2, S3, dan D3 di World Class University, Top 3 PTS terbaik Jawa Barat berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia, Skimago dan Unirank. Kampus digital berbasis ICT dengan prestasi dunia. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul. Gampang sob, PMB Unicom 2023 bisa kamu lakukan secara online atau via smartphone. Caranya gampang banget, tinggal akses ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke nomor 0811 239 7722. Di situ kamu bisa pilih program studi yang kamu minati. So, tunggu apa lagi sob? Gunakan peluang kuliah di Top 3 PTS terbaik Jawa Barat untuk jadi bagian dari World Class Campus. Unicom, World Class University, 3 Best Private University in West Java. Kamu pasti dengerin Hits Unicom Radio karena semua lagu hits ada di sini. 102.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Masih barengan sama Aziz Hendra. Hai. Masih semangat dong ya? Masih. Oke. Ini sedikit intermezzo dulu deh. Dari tadi kita udah serius-seriusan. Kali ini kita permainkan seorang Aziz ya. Jangan dong. Dipermainkan serem. Jangan ya. Jangan, takut. Oke. Ini sih lebih ke sambung kalimat sebenarnya. Bukan kalimat sih, karena nanti kamu jatuhnya akan ngasih cuma paling 1 atau 2 kata. Tapi ya menyambung dari kalimat yang aku omongin. Oke, are you ready? Yes. Langsung main atau mau coba uji coba dulu? Terserah, mau uji coba dulu. Tapi ini easy peasy lemon squeezy. Oke, boleh langsung. Boleh. Langsung aja ya. Oke. Yang pertama, kalau aku menemukan uang 100 juta tergeletak di jalan, aku akan nonton konser Ariana. Wow, uangnya udah dipegang, konsernya belum ada. Konsernya belum ada sih. Tapi gak apa-apa, yang penting nemu 100 juta lebih ya. Iya, benar. Gak apa-apa. Berarti konser Ariana. Oke. Yang kedua, jika profesiku sekarang bukan penyanyi, maka aku akan jadi pebisnis. Yang lengkap dong, pebisnis apa gitu. Pebisnis mungkin pakaian atau makanan. Oke. Berarti memang kebutuhan pokok banget ya. Iya. Siap. Jika namaku bukan Aziz, maka aku akan jadi
Siapa itu? Waduh. Akan jadi Adul kali. Oh, Adul. Oke. Ada apakah dengan Adul ini? Apakah sebenarnya nama panggilannya kamu? Nama panggilan, karena kan nama lengkapnya Abdul Aziz Hedra. Oh, I see. Jadi kalau gak Aziz ya Adul tadi ya. Oh, iya boleh karena emang nama panggilannya ternyata ya. Iya. Oke. Dan sekarang kalau sahabatku sedang bersedih, aku akan menghiburnya dengan cara dengerin ceritanya, ngajak nongkrong, terus makan makanan favorit dia. Oh, ini pasti temennya cewek nih kalau kayak iya kan. Terus kayak diajak ngobrol, kamu kenapa? Udah yuk kita jalan aja. Kamu suka makan apa? Kita makan bareng. Cie. Oh gitu, ternyata cara Aziz untuk mendekati para perempuan di luar sana. Jadi tolong dicatat ya teman-teman. Aduh, oke. Ini yang terakhir. Gampang kan sebenarnya, gampang banget. Gampang ya. Kalau kamu punya satu permintaan yang ingin sekali terkabul, kamu ingin apa ya? Ingin bahagia aja. Udah itu aja udah cukup. Bahagia aja. Apakah sekarang kamu tidak bahagia? Bahagia maksudnya kan kayak itu kan kalau misalnya ada keinginan itu kan kayak mungkin lagi sedih minta bahagia. Oke. Ya jadi ya gitu deh. Jadi kalau bisa sih nggak usah nemu sedih gitu ya. Jadi bahagia terus. Bahagia, karena bahagia nggak bisa dibeli. Bener banget sih. Iya. Tapi bahagia itu diciptakan oleh diri sendiri ya. Iya. Aduh. Benar. Tapi kalau ada yang mau bantu buat tambah lebih bahagia juga. Ya boleh. Boleh. Ya boleh dia promosi. Aduh. Oke. Udah. Sebenarnya that's it. Oke. Jadi lebih ke intermezzo aja sih. Dan itu sebenarnya sedikit menggali kepribadian. Menggali secara halus. Oke. Jadi secara tidak langsung ketahuan ya kalau Aziz itu seorang pribadi yang seperti apa. Tapi seru. Apalagi tadi pas pengen bahagia gitu. Karena iya sih, emosi orang kan banyak ya. Iya. Tapi akan lebih seru aja kalau hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Benar. Jangan-jangan next singlenya kebahagiaan nih temanya. Who knows? Oh, tahu ya. Oke. Oke, dan pasti kita mau balik lagi nih sama Somebody's Pleasure-nya seorang Aziz. Ini kalau aku tanya, tadi kan Ariana ya sebenarnya yang bisa dibilang menginspirasi lah ya. Tapi ada nggak sih musisi lain yang menginspirasi seorang Aziz di dalam industri musik? Kalau di luar tadi kan ada Ariana sama Zayn Malik. Kalau misalnya di tanah air tuh ada Ardhito Pramono, ada Raisa, ada Afgan. Raisa mana nih? Bentar, Raisa kan sekarang banyak ya. Raisa Andriani. Mantan terindah. Aduh. Tuh kan, kegali lagi kan? Mantan terindah. Aduh, suka ngegali nih. Bahaya. Maaf ya. Terus ada Ramani Astrini, ada Teddy Aditya, banyak sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau dari yang disebutin tadi rata-rata tuh genrenya sama ya? Hampir sama kan? Beberapa tuh ada yang sama kan? Ada yang sama, ada yang beda ya. Tapi maksudnya rata-rata ke situ lah gitu ya. Nggak jauh dari R&B-an kan? Oh iya. Oke, berarti itulah itu yang tanah airnya ya. Selain tadi ada Ariana dan juga Zayn Malik. Iya. Oke. Dan sekarang nih mungkin kalau dikasih kesempatan untuk berkolaborasi, pengennya sama siapa sih Aziz? Pengennya sih sama Aisyah Retno atau Mea Sahira. Yang terdekat dulu ya. Oke. Kalau misalnya yang mungkin kalau misalnya yang gede kayak ya siapapun juga udah bersyukur banget gitu loh mau collab ya. Tapi ada kepikiran gak sih kira-kira nanti nih siapa tahu mau mengeluarkan album terus tiba-tiba mau ada satu single yang ada, mau banget. Serius? Mau banget, pengen banget ya. Dan ya udah kita doain aja semoga dilancarkan segala sesuatunya dan apapun itu, siapapun itu bisa berkolaborasi dengan Aziz nantinya ya. Amin. Kalau sesuatu yang istilahnya jadi target terbesar seorang Aziz di tahun 2023 ini apa nih? Target terbesarnya album. Sebenarnya target terbesar itu apa ya? Pengen dapat mungkin pengen nampil di Java Jazz atau mungkin WTF atau mungkin
Coachella, amin. Amin. Nggak tahu, amin. Amin banget. Kan ngayal ya, ngayal dulu. Bener loh, kan mimpi itu harus tinggi mungkin ya. Tapi amin banget sih, dan menurut aku bisa sih, Jess. Amin. Ya. Dibilang bisa. Kenapa sih? Thank you. Malu. Oh, malu. Oh, kalau kan malu. Oke, berarti ikut konser-konser gitu ya. Maksudnya kayak target terbesarnya adalah Coachella nih. Amin ya, amin banget. Duh, nggak sabar deh ngelihat tulisan nama Aziz Hendra di situ tuh di flyernya Coachella. Amin. Nanti kalau kamu ada di situ, jangan lupa ya kasih tiket gratis satu buat aku. Iya dong, aman. Iya dong. Aman. Oke, dan pastinya Somebody Pleasure ini udah bisa didengerin di mana aja nih, kasih tahu dong sama Sobat Hits. Bisa didengerin di semua digital platform music, ada di Spotify, Apple Music, YouTube Music dan lainnya. Itu semuanya namanya Aziz Hendra. Dan judul lagu Somebody's Pleasure. BTW kalau misalnya kalian masukin lagunya ke playlist Spotify, itu nanti aku bakal ngasih hadiah buat playlist yang kepilih. Wow, aku sih harus menang pokoknya. Ya, benar. Aman kalau itu. Aman ya. Tapi kalau music videonya nih bisa ditonton di mana, Ta? Music videonya bisa ditonton di YouTube Aziz Hendra juga. Oh, oke. Tapi kalau pengen lebih deket lagi sama Aziz, pengen tahu kegiatan sehari-harinya itu Instagram. Bisa DM-an di Instagram. Wah. Ngobrol-ngobrol aja. Bener sih, bener. Jangan pinjam uang ya. Jangan. Aduh, serem. Oke. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Aduh, sedih banget sih udah ngomongin pertanyaan terakhir. Kenapa sih Sobat Hits mesti banget dengerin dan request Somebody's Pleasure Aziz Hendra? Mungkin karena tolong disupport ya, dan karena mungkin kalian suka atau mungkin relate dengan kalian. Jadi wajib bisa didengerin ya. Iya. Jangan lupa dengerin. Jangan lupa dengerin. Dan pastinya request terus di Hits Unicom Radio. Thank you banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Aziz ya. Thank you juga Kak for having me. Yes, udah main kesini. Terus juga ditunggu nanti karya-karya indah lainnya. Amin, siap. Albumnya bahkan. Jadi harus main ke Hits Unicom Radio lagi. Oke, siap. Oke, dan pasti sekarang mau live performance. Oke, gas ngeng. Oke, are you ready ya? Dan pastinya Sobat Hits, langsung aja nih dari Hits Unicom Radio, Jalan Dipati Ukur 103 Bandung, Somebody's Pleasure Aziz Hendra. Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung, Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Nemenin kamu 24 jam dengan lagu yang hits abis. Hits Unicom Radio. Sudah jam 5 sore, waktu Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Where hit music lives. Hits Unicom Radio. Ada Rini Wulandari. Kang, jangan buang sampah sembarangan dong. Cuma plastik doang kok. Biarpun cuma plastik, tetap aja namanya sampah. Akang bisa kena denda loh. Wah, serius? Iya Kang, dendanya nggak tanggung-tanggung, dari 250.000 sampai 50 juta rupiah. Waduh, bisa rugi bandar nih. Duitnya mending buat naktir Rini Wulandari. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah harus di tempatnya dong. Loh, kok buang sampahnya ke saya sih? Oh, maaf Kang, saya kira tempat sampah. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan? Hits Unicom Radio. Halo Sobat Hits, aku Gia Indrawari dan kamu lagi dengerin 103,9 FM Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. 103.9 FM Hits Unicom Radio. Weekly Stalking 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai, jam 5 sore dan kamu masih ditemenin sama nih di Ambar di Hits Sore ya. Tadi kita udah ketemuan sama Aziz Hendra, Sobat Hits, dengan karya indah terbarunya
yang berjudul Somebody's Pleasure. Ini wajib banget untuk kamu request terus di Hits Unicom Radio. Dan kita doain semoga semakin lancar berkaryanya, terus dimudahkan segala sesuatunya, bahkan bisa main lagi ke Hits Unicom Radio. Amin ya. Dan pasti kali ini kamu udah ada di segmen Weekly Stalking. Dan seru kali ya kalau kita bahas tipe-tipe orang ketawa di chat. Penting gak sih ini untuk dibahas gitu kan? Ya penting lah. Karena akan ada beberapa tipe Sobat Hits. Mulai dari hahaha, WKWK, hahanya gede. Tuh, itu tuh punya makna yang berbeda nih. Jadi kalau kamu belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama adalah hahaha. Ini sebenarnya kalau ya udah sih ya, lebih ke basic aja gitu kan. Karena orang yang kalau ketawa ya hahaha, nggak mungkin juga sok gitu ya. Ya mungkin sih, cuman ini adalah tipe yang paling basic banget. Dan tertulisnya itu hahaha kecil-kecil gitu ya Sobat Hits, bukan tipe caps lock. Dan ini tuh untuk ngerespon sesuatu yang sebenarnya gak lucu-lucu banget sih. Gak ketawa tapi senyum aja. Jadi mungkin diperhatikan kalau kamu lagi chat sama orang, tiba-tiba dibalas hahaha gitu. Berarti dia gak ketawa sebenarnya karena gak lucu. Atau mungkin ada WKWK wak gitu gak sih ketawanya. Ini tuh pakai huruf kapital semua ya. Dan tipe ini sebenarnya sama, gak nganggep lucu, tapi dia tertarik. Jadi kalau mereka kayak gini ya pepet aja terus. Waduh, pepet terus. Ada juga si ehe. Pernah gak sih lo chat sama orang terus dia kayak ngebales iya nih ehe. Nah, jujur aku pernah sih, tapi aku lupa ya dulu sama siapa chatnya. Cuman yang pasti artinya kalau ini beda cerita ya. Biasanya orang yang pakai typing ketawa ini di akhir chat ya kalau udah gak ada lagi topik aja yang bisa dibahas Sobat Hits. Jadi ya pengen cepet selesai aja mungkin chat sama kamu ya. Doi kamu kira-kira kayak gitu nggak? Kalau kamu merasa bahwa doi kamu ngebalas chatnya pakai hati-hati, mungkin dia udah bosen atau udah nemu yang baru. Hits Unicom Radio. Sobat Hits, gue Petrus Mendra. Cuma mengingatkan aja, jangan lupa dengerin Hits sore dari jam 3 sampai jam 6 sore. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Sobat Hits, udah mau weekend nih. Kamu gak punya planning gitu, pengen nginep, terus kalian yang bisa main wahana juga. Wah, ini mah termasuknya all in sih menurut aku. Jadi udah kamu mending main ke Ibis Bandung Trans Studio. Karena kamu bisa nginep sekaligus main di theme park indoor terbesar. Bahkan promo paketnya nih udah termasuk nginep 1 malam di kamar premier, 2 pack sarapan all you can eat, 2 tiket main sepuasnya di Trans Studio Bandung. Jadi kurang apa lagi? Apalagi kalau kamu sampai download aplikasi Alobank. Bah, ini semua promo kamarnya bisa dapat potongan harga 100.000. Udah pada download belum? Kalau belum, yuk sekarang sekali lagi aplikasinya Alobank dan rasakan staycation di Ibis Bandung Trans Studio dengan nyaman. Informasi lebih lanjut kamu bisa cek Instagramnya ya di @ibisbandungtsb. Sekali lagi untuk informasi lebih lanjut cek Instagramnya di @ibisbandungtsb. Lapar nih, pengen makan enak tapi bosen, tempatnya itu mulu. Kamu udah tahu belum? Ada resto baru yang kece abis. Wih, apa emang? Itu loh, Refuse Resto. Keren deh, dilayaninnya sama robot. Terus makanannya juga enak-enak, mulai dari appetizer, main course, sampai dessert. Lengkap banget deh. Minumannya juga ada jus, mocktail, milkshake, teh, sampai kopi. Semuanya enak banget. Wah, mantep tuh. Suasananya gimana? Gak usah ditanya, Instagramable banget deh. Mau foto-foto juga bagus banget. Bukan cuma itu, pelayanannya juara. Mau dong. Alamatnya di mana? Deket banget. Ada di Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Oke, aku siap-siap dulu Mau kesana sekarang. Ikut dong. Sobat Hits, pengen makan enak di tempat yang keren abis? Refuse Resto jawabannya. Selain makanannya yang enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget, bikin kamu nyaman, dan pastinya Instagramable. Cocok banget deh buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang langsung. Alamatnya di Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @refuse.resto. Refuse Resto, Sincerely yours. Selamat sore. Good afternoon. Wilujeng Sonten.
Ada sore yang menyenangkan, ada sore yang menyegarkan. Semua yang paling baru, paling hits dan paling fresh cuma ada di Hits Sore. Mulai dari zodiak, makanan, tren, film sampai jalan-jalan, cuma di Hits Sore yang paling megang. Hits Sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore cuma di Hits Unicom Radio. Sekarang waktunya Hits Traffic Info. 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai Sobat Hits, ketemuan barengan sama nih di Ambar lagi. Dan pastinya sekarang kita akan melanjutkan ke Traffic Info dengan 4 lokasi berbeda. Lokasi pertama kali ini ada di sekitaran Batu Nunggal ya. Ini adalah lokasi pertama. Dan sejauh ini Batu Nunggal terpantau ramai lancar dengan kondisi volume kendaraan yang meningkat. Mungkin karena jam pulang kerja juga. Jadi harap berhati-hati dan berkonsentrasi Sobat Hits ya. Tapi overall masih aman banget untuk kamu lalui. Bahkan untuk cuaca di Batu Nunggal ini terpantau cerah. Lokasi berikutnya terpantau dari sekitaran Supratman nih. Buat kamu yang mau melintasi Supratman ini masih aman banget. Tidak terlihat adanya kemacetan meskipun jalanannya terpantau ramai lancar. Hati-hati juga karena banyak kendaraan besar yang melintasi sekitaran Supratman, Sob. Dan pastinya untuk cuaca sendiri terpantau cerah. Lokasi ketiga untuk sore hari ini terpantau dari sekitaran Simpang Tol Paster ya. Sama juga nih, volume kendaraan terlihat meningkat. Ramai lancar juga ya, meskipun tidak ada kemacetan, tapi seperti biasa volume kendaraannya meningkat mulai dari roda 2, roda 4, bahkan kendaraan besar pun banyak Sobat Hits di sekitaran Tol Paster ini. Jadi harap berhati-hati dan fokus dalam berkendaraan ya. Untuk cuaca sendiri terpantau berawan. Dan lokasi terakhir untuk sore hari ini terpantau dari Simpang Cikutra nih, yang masih aman banget untuk kamu lalui meskipun volume kendaraannya meningkat tapi tidak terlihat adanya kemacetan ya. Jadi aman banget Sobat Hits, bahkan untuk cuaca sendiri terpantau berawan. Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh ATCS Kota Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio. Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Nantikan Hits Traffic Info selanjutnya cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Halo Sobat Hits, aku Reza Darmawangsa. Dengerin terus Hits Sore setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Hits Unicom Radio. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Cinta pertama Isyanda Sarasvati ya. Mungkin kalau ngomongin cinta pertama itu penuh dengan kebahagiaan ya kan. Jadi gak akan jauh kamu kalau chatting sama dia tuh bawaannya pengen kasih emot-emot lucu, atau bahkan kata-kata indah, atau ya dengan kasih ketawa di chat. Dalam artian mulai dari hehehe, hahaha, itu kan harus ada ya, supaya kayak oh ini orang friendly banget, aduh ya ampun cinta pertamaku gitu. Dan ini cocok banget karena kita lagi bahas soal tipe-tipe orang ketawa di chat. Kalau tadi udah aku bahas hahaha dengan huruf kecil yang katanya suka dipakai orang-orang untuk ngerespon sesuatu yang sebenarnya nggak lucu ya, tapi ya nggak ketawa tapi senyum aja, cuman ya udah dituliskannya dengan hahaha huruf kecil gitu kan. Ada juga WKWK pakai huruf kapital ya, yang sama aja artinya nggak nganggap lucu tapi ya tertarik lah gitu. Terus ada ehe juga yang biasanya dipakai di akhir chat kalau sudah nggak ada lagi topik yang bisa dibahas. Kali ini kita pindah ke hihihi. Siapa di sini yang suka dapat chat ketawa hihihi? Itu tuh biasanya motif pemakaian ketawa jenis ini tuh yang mereka pengen dianggap lucu dan imut ya. Jadi tipe penulisan ketawa ini yang memang paling sering dipakai cewek pas lagi chattingan sama doi. Hihihi gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ketawanya elegan gitu. Hihihi. Aduh. Antara ketawa elegan sama kuntilanak. Ada juga muehehe. Nah, beda ya. Kalau tadi cuma hahaha, hihihi, ehe. Sekarang ada muehnya. Muehehehe gitu kan. Ini tuh jenis ketawa yang bisa dibilang nyimpen maksud tertentu.
Gimana tuh nih? Ya misalnya ada temen yang tanya, DP aku bagus nggak? Terus kamu jawab kayak, bagus kok, hehehe. Udah tahu kan maksudnya? Yap, mereka cari aman aja biar nggak kena marah. Dan yang terakhir Sobat Hits, ini salah satu typingan chat ketawa yang sering aku pakai. Aok. Jadi AOWK. Meskipun orang-orang bilang, ih alay, biarin aja, gue suka gitu ya. Dan katanya tipe ini tuh ketawa golongan alien Sobat Hits, jadi gak bisa ditebak apa yang dia maksud. Misalnya aja nih ya, jawaban soal kamu agak burem nih, terus dia jawab aok. Kan bikin bingung ya? Ya gak sih? Jadi ya bingung lah, pokoknya dia tuh ngeresponnya seperti apa Sobat Hits. Dan ini nih, banyak yang bilang tuh kalau typingan ketawanya awak ini orangnya jamet parah. Ya, aku dong jamet. Hits Unicom Radio. Sobat Hits, kita dari Smash. Jangan lupa dengerin Hits sore dari jam 3 sampai jam 6 sore cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang. Calon pengantin baru, kok cemberut gitu sih? Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya? Cobain di Villa and Bungalow Bintang aja. Villa and Bungalow Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi prawedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga gathering event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu makin eksis di sosial media. Villa and Bungalow Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813 2490 8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang. Kamu belum nge-hits kalau sore-sore belum dengerin Hits Sore. Hits Unicom Radio 103.9. Hits Unicom Radio. 103.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. I Can't Get Enough, Benny Blanco featuring Taini and Selena Gomez. Terus juga ada J Balvin, Sobat Hits. Mudah-mudahan bisa menghibur kamu ya di sore hari ini. Anyway, udah waktunya nih dia buat pamit dulu nih sama kamu semua. Karena memang sebentar lagi juga udah mau masuk jam 6 sore. Gak kerasa ya, 3 jam udah aku nemenin kamu dengan informasi-informasi seru. Terus tadi juga kita udah ngobrol barengnya sama Aziz Hedra dengan single terbarunya, ini debutnya dia ya, Somebody's Pleasure. Jadi buat kamu semua nih yang mungkin menjadi atau pernah ada di posisi itu ya, tadi sempat disebutin people pleaser gitu kan, jadi wajib untuk request di Hits Unicom Radio. Ini tipe lagunya enak banget loh Sobat Hits ya. Yuk didengerin ya, di request di sini. Dan pastinya besok kita masih bakal ketemu. Besok Kamis ya, 23 Februari 2023. Aku bakalan live langsung dari Hotel Genevala Bandung. Kita bakal ketemuan sama Rachel Mandru, terus juga bakal ketemu sama Keljo nih ya. Jadi harus dengerin Hits Sore besok karena aku juga gak akan sendiri, bakalan sama Gita Andriani ya. Jadi stay tune terus Sobat Hits. Sampai ketemu besok, gak sabar deh. Bye-bye. Ini dia Maria pamit dulu ya. Gimana Sob? Sorenya kamu makin seru kan? Apa? Masih pengen seru-seruan lagi? Tenang, Hits Sore bakal nemenin kamu setiap Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Cuma di Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.